Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul pada wanita. Nah, panggul ini dibagi menjadi 4 tulang. Yang pertama ada 2 tulang os coxae, kemudian 1 os sacrum, dan juga coccyx. Os coxae dibagi menjadi os ilium, kemudian os ischium, dan juga os pubis. Di bagian ilium ada bagian yang tebal di sebelah atas disebut crista iliaca. Kemudian ada tonjolan di bagian atas depan disebut spina iliaca anterior superior. Kemudian tonjolan di bawahnya disebut spina iliaca anterior inferior. Kemudian panggul ada batas antara atas dan juga bawah disebut linea innominata. Kemudian di sini ada ala iliaca. Kemudian di bagian os ischiadicum di sini disebut tuber ischiadicum. Kemudian ada seperti cawan disebut acetabulum. Kemudian ada bagian tulang yang menonjol pada bagian sini disebut dengan spina ischiadica. Kemudian di bagian pubis ada tepi atas simfisis. Kemudian di sini disebut ramus superior os pubis. Kemudian ada lubang di bagian pubis disebut foramen obturatorium. Kemudian di sini disebut ramus inferior os pubis. Kemudian di sini membentuk sudut yang disebut arcus pubis. Kemudian pada bagian sakrum di sini disebut dengan promontorium. Selanjutnya di sini disebut dengan sayap sakrum. Kemudian lubang pada sakrum disebut foramen sacralia. Kemudian pada bagian coccyx ini bisa digerak-gerakkan. Kemudian pintu atas panggul. Pintu atas panggul dibatasi oleh promontorium, kemudian linea innominata, kemudian ramus superior os pubis, dan juga tepi atas simfisis. Kemudian di pintu atas panggul ada ukuran conjugata vera, yaitu diukur dari tepi atas simfisis sampai dengan promontorium. Tetapi pada wanita hidup tidak bisa diukur. Jadi diukur melalui tepi bawah simfisis sampai dengan promontorium atau disebut dengan conjugata diagonalis. Untuk ukuran conjugata vera sendiri yaitu 11 cm dan juga conjugata diagonalis yaitu 12,5 dikurangi 1,5 untuk menghitung conjugata vera. Kemudian ada bidang luas panggul. Bidang luas panggul dibatasi oleh pertengahan simfisis, kemudian pertengahan acetabulum, kemudian pertengahan sakrum 2 dan 3. Kemudian untuk ukurannya sendiri yaitu ukuran muka belakang yaitu 12,75 dan ukuran melintang yaitu 12,5. Selanjutnya ada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibatasi oleh tepi bawah simfisis, kemudian spina ischiadica, dan juga 2 cm dari ujung sakrum. Ukurannya sendiri yaitu ukuran melintang atau interspinarum yaitu 10 cm.
Kemudian ukuran muka belakang yaitu 11,5 cm. Selanjutnya ada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul dibentuk oleh dua segitiga. Segitiga yang pertama yaitu dibatasi oleh tepi bawah simpisis, kemudian ramus inferior os pubis, dan juga tuber ischiadicum. Kemudian untuk segitiga yang kedua yaitu dibatasi oleh tuber ischiadicum dan juga coccyx. Untuk ukurannya sendiri yaitu ukuran muka belakang 11,5 cm. Kemudian untuk ukuran melintang yaitu di antara tuber kanan dan kiri 10,5 cm. Selanjutnya ada bidang hot. Ada 4 bidang hot. Yang bidang hot pertama yaitu sejajar dengan pintu atas panggul. Kemudian bidang hot kedua yaitu sejajar pintu atas panggul melalui tepi bawah simpisis. Kemudian bidang hot ketiga sejajar pintu atas panggul melalui spina ischiadica. Kemudian bidang hot keempat sejajar pintu atas panggul melalui ujung coccyx. Nah, yang pertama yaitu pada kepala janin ada yang disebut dengan tulang frontal. Kemudian ada tulang parietal. Kemudian ada tulang oksipital. Kemudian di sini ada disebut dengan sutura. Ada beberapa sutura. Yang pertama ada sutura frontalis, yaitu yang membatasi antara kedua frontal di sini. Disebut sutura frontalis. Kemudian ada sutura coronaria yang membatasi tulang frontal dan juga tulang parietal. Kemudian ada sutura sagittal bagian sini. Selanjutnya yaitu ada sutura lamboidea. Kemudian ada bagian ubun-ubun besar yang berbentuk seperti belah ketupat. Selanjutnya ada ubun-ubun kecil di bagian belakang. Selanjutnya ada ukuran-ukuran dari bagian-bagian kepala janin. Yang pertama ada diameter suboccipitobregmatica, yaitu dari bagian bawah oksiput sampai dengan ubun-ubun besar. Jadi dari sini sampai dengan belakang sini dengan ukuran 9,5 cm. Kemudian ada ukuran diameter fronto-occipito, yaitu dari tulang oksiput sampai dengan frontal. Dari sini sampai dengan sini dengan ukuran 12 cm. Kemudian ada ukuran mento-occipito, yaitu dari dagu sampai dengan oksiput. Jadi dari sini sampai dengan belakang di bagian ubun-ubun kecil. Kemudian ada diameter submentobregmatica, yaitu dari bagian bawah dagu sampai dengan ubun-ubun besar. Selanjutnya ada ukuran melingkar, yaitu yang pertama circumferentia suboccipitobregmatica, yaitu melingkar dari bagian bawah oksiput dari sini sampai dengan ubun-ubun besar seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu circumferentia fronto-occipito, yaitu melingkar dari tulang oksiput dari sini sampai dengan frontal, yaitu dari sini sampai dengan sini dengan ukuran 34 cm. Selanjutnya yaitu circumferentia mento-occipito, yaitu melingkar dari dagu sampai dengan oksiput di bagian belakang, yaitu kurang lebih 35 cm. Selanjutnya yaitu
circumferentia submento bregmatica, yaitu melingkar dari bawah dagu sampai dengan ubun-ubun besar dengan ukuran 32 cm.